Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, apa kabar kakak semua? Semoga dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tematik IPA tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Sebelumnya, sudah kita simak video tentang pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, dan alat-alat yang menggunakan atau memanfaatkan cahaya. Hari ini kita akan melakukan percobaan mengenai sifat-sifat cahaya. Di antaranya, cahaya merambat lurus, cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat menembus benda bening. Silakan disimak video dan penjelasan berikut. Untuk langkah-langkahnya bisa kalian lihat pada buku paket tematik 4E halaman 6, 7, dan 8. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan tentang sifat cahaya yang merambat lurus. Silakan disiapkan alat-alat berikut. Yang pertama, senter, atau kalian bisa ganti dengan yang lain, bisa lilin atau lampu. Yang kedua, ada gunting dan kardus. Kardusnya bisa kalian ganti dengan menggunakan kertas karton. Kemudian, jika kertas karton atau kardusnya terlalu besar, bisa kalian gunting menjadi ukuran yang lebih kecil atau secukupnya. Siapkan 4 lembar kertas karton atau kardus, lalu buat lubang di tengah kertas karton atau kardusnya sebanyak 2 lembar. Kemudian susun kardus atau kertas karton yang telah digunting seperti pada gambar berikut. Susunlah senter, lilin, atau sumber cahaya yang lain dengan kardus atau karton yang sudah dilubangi dalam satu garis lurus. Setelah itu bisa kita nyalakan sumber cahayanya. Letakkan sumber cahaya tepat pada lubang pada kertas karton atau kardus yang pertama. Jika kita perhatikan, maka pada kertas karton atau kardus yang terakhir akan terlihat cahaya yang mana letaknya berlurusan dengan sumber cahaya melalui kedua kertas karton atau kardus yang telah dilubangi. Langkah selanjutnya, kita akan menggeser kertas karton atau kardus yang ada lubangnya yang berada di bagian tengah. Kita akan geser ke kanan atau ke kiri. Kemudian kita akan lihat hasilnya, apakah ada cahaya pada kertas karton atau kardus yang terakhir.
Setelah kita geser, kertas karton atau kardus yang ada di tengah, baik itu ke kanan atau ke kiri, atau ditutup lagi dengan kertas karton atau kardus lainnya, terlihat bahwa pada kertas karton atau kardus yang terakhir tidak ada cahaya atau tidak dapat diterangi oleh cahaya. Hal ini menunjukkan bahwasannya cahaya merambat lurus ke tempat atau media yang disinarinya. Jika media tersebut terhalangi oleh sesuatu, maka media tersebut tidak akan mendapatkan cahaya atau sinar tersebut. Percobaan kedua, cahaya dapat dibiaskan. Silakan siapkan alat-alat berikut. Yang pertama, ada sumpit stainless atau bisa kalian ganti dengan sendok atau garpu atau sedotan stainless. Yang kedua, ada gelas bening atau wadah apapun yang bening yang kemudian kalian isi air setinggi 3/4-nya. Setelah itu, masukkanlah sumpit stainless atau alat yang kalian gunakan ke dalam gelas yang berisi air. Akan tampak posisi yang berbeda antara sumpit stainless yang berada di atas permukaan air dengan yang berada di dalam air. Jika kita perhatikan, bentuk dari sumpit stainless seolah-olah seperti patah atau bengkok. Nah, inilah yang dinamakan dengan pembiasan cahaya, di mana ketika cahaya masuk dari benda yang kepadatannya kurang, masuk ke benda dengan kerapatan yang tinggi, cahaya akan dibiaskan. Maka benda seolah-olah terlihat seperti bengkok atau patah. Percobaan yang ketiga, kita akan membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Silahkan siapkan alat-alat berikut: senter atau sumber cahaya yang lain, lalu benda-benda yang bening dan benda yang tidak bening. Berikut ada gelas bening, botol plastik bening, lalu ada face shield, ada kantong plastik hitam, lalu ada buku, dan ada tempat minum. Langkah selanjutnya adalah kita tinggal menyinari benda-benda yang sudah tadi kita pilih. Lalu kemudian kita lihat apakah cahaya bisa menembus benda-benda tersebut.
Jadi, ada benda-benda yang bisa ditembus oleh cahaya, ada juga benda yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Yang bisa ditembus oleh cahaya adalah benda-benda yang bening. Bagi benda yang tidak bening, tidak bisa ditembus oleh cahaya. Percobaan yang keempat, kita akan membuktikan bahwa cahaya bisa dipantulkan. Untuk percobaan kali ini, bagusnya kalian bisa menggunakan cermin. Jadi yang disiapkan adalah sumber cahaya, bisa senter atau lilin, lalu kemudian cermin. Untuk percobaan ini, Bapak menggunakan tembok. Setelah disinari oleh cahaya, tembok atau dinding memantulkan cahaya tersebut. Terlihat pada lantai juga ada sinar atau cahaya dari senter tersebut. Lalu sebaliknya, ketika senter diarahkan ke lantai, maka pada tembok terdapat sinar senter tersebut. Hal ini menunjukkan bahwasannya cahaya bisa dipantulkan oleh benda-benda. Pada dasarnya, benda-benda yang bisa kita lihat merupakan benda yang telah mendapatkan sinar atau cahaya dari sumber cahaya. Kemudian, cahaya yang diterima oleh benda tersebut dipantulkan oleh benda tersebut sehingga bisa kita lihat. Nah, itu ya percobaan kita tentang cahaya dan sifat-sifat cahaya. Silakan kalian bisa melakukan percobaan yang sama di rumah masing-masing dengan menggunakan peralatan yang tersedia di rumah. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Insya Allah kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.